Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahbatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, hadaratul mukarramun, para orang tua dan para guru-guru kami yang berbahagia, yang kami muliakan, ibu-ibu muslimat, remaja-remaji, pemuda-pemudi, anak-anak kami semua, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini munasabat kita adalah kita memperingati atau mentarhib menyambut kedatangan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Disebut bulan haram di dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bilangan tahun. Itu bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Yawma khalaqas samawati wal arda, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan disebut bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bahasa kita Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Maka di situ fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat aniaya kepada diri kalian, jangan berbuat dosa, karena disebut bulan haram, diharamkan berperang, diharamkan untuk terdengar suara-suara gemerincing senjata, diharamkan untuk terjadi huru-hara dan keributan. Itu sudah berlangsung sebelum daripada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur bahwa makna kesyukuran kita pada tahun ini, pada tahun 1445 Hijriah, itu adalah bagaimana kita menggunakan nikmat tahun 1445 Hijriah itu untuk memperbanyak amal ibadah kita. Karena syukur yang sesungguhnya menurut para ulama itu isti'malun ni'mah lima khuliqalaha. Kita pakai nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan tujuan Allah memberikan kita nikmat itu. Kita diberi umur sampai dengan tahun 1445 Hijriah, maka harus kita gunakan nikmat hidup ini, nikmat umur ini untuk kita menambah amal soleh kita. Cukuplah dosa-dosa kita, maksiat kita di tahun 1445 Hijriah itu. Pada malam hari ini kita merefleksi diri,
mengintrospeksi diri kita, mengingat-ingat kembali malam muhasabah kita malam hari ini. Mana lebih banyak amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan, ataukah justru maksiat, justru dosa? Itu sebabnya di ayat yang dibacakan kita oleh imam kita tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan dari Allah. Untung saja Allah tidak mengatakan hai para pendosa. Allah tidak katakan hai orang-orang yang dilaknat. Berarti siapa saja yang merasa diri beriman, hendaklah dia mencermati, memperhatikan, ya, mendengarkan dengan seksama apa lanjutan daripada firman Allah itu setelah Allah memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memberitahukan kita, mengajarkan kita cara untuk memanggil sesama umat Nabi, sesama umat Islam, secara tidak langsung atau secara makna yang tersirat dari ya ayyuhallazina amanu itu. Tidak boleh kita kemudian memanggil saudara seagama kita dengan sebutan kafir, syirik, dolalah, ya. Tidak boleh kita memanggil mereka dengan sebutan hai ahli neraka. Allah mendidik kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu. Mau rampok, mau begal, mau maling, mau copet, mau pendosa, kalaupun dia masih menyatakan diri beriman di dalam hatinya, Allah panggil dia. Kenapa? Agar kita jangan merasa diri lebih baik, agar ada jalan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita diberikan musibah oleh Allah, itu Allah menjadikan musibah itu jalan agar kita kembali kepada Allah. Makanya kita ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja, berarti kita kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran juga Allah memanggil manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapa saja yang merasa dirinya masih menjadi manusia, maka mari Nida'ur Rahman, panggilan Allah yang maha kasih lagi maha penyayang kepada kita semua umat manusia. Mari panggilan ini kita sambut. Allah sayang pada kita, makanya Allah panggil kita, panggil. Kalaupun tidak menggunakan ya ayuhan nas, ya bani Adam, hai anak Adam, Allah tak panggil kita dengan sebutan binatang. Allah tidak memanggil kita dengan sebutan hai anak pohon, hai anak batu. Tidak ada itu. Itu menunjukkan bahwa orang-orang beriman, umat Islam di hadapan Allah, di hadapan agamanya Allah, kita semua sama. Ketika dia beriman, ketika dia bertakwa kepada Allah, disitulah diferensiasi bahasa sekarang itu daya bedanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Allah mengatakan lanjutan daripada ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan keimanan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu bukan hanya tuntutannya untuk kita dapat melaksanakan, menjalankan kebaikan. Si bagus-bagus doang tegawe ndeknya. Tapi takwa itu juga mencakup kita meninggalkan yang haram. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang dibenci, tidak disukai, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsun, nafsu, diri, jiwa kita ini manusia, nufus, dipanggil sanubari kita oleh Allah. Hendaklah kita merenungkan, memperhatikan, mencermati apa yang telah kita perbuat untuk kita menjemput ligodin untuk hari esok. Wattaqullah, lagi Allah bilang wattaqullah 2 kali. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk beriman, bertakwa, memperhatikan, mengintrospeksi diri itu perintah Allah. Karena mengintrospeksi diri kita, mencermati, mengevaluasi amal ibadah kita dengan umur kita, maka itu juga bagian daripada bagaimana kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita yang pada tahun 1444 Hijriah masih kurang, supaya di tahun 1445 Hijriah semakin meningkat. Ini yang paling poin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwa, lagi diingatkan untuk kita bertakwa. 2 kali diulang-ulang kata takwa itu. Takwa itu menurut Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tak itu maknanya adalah tawadu wa tazallul. Tawadu bainal khalaik, kita rendah hati pada sesama manusia, wa tazallul baina yadayillah, dan kita rendahkan diri hati kita di hadapan Allah. Qaf itu maknanya qanaah. Qanaah itu satu sikap batin dan sikap lahir, menerima apa yang diberikan oleh Allah tanpa berkeluh kesah. Kita merasa cukup tanpa harus kita bergumam-gumam di dalam hati kita, ya. Kita dengan sukarela, sukacita menerima apa adanya yang menjadi takdir Allah bagi perjalanan hidup kita, terutama yang bersifat rizki, ya, berupa apa yang kita temukan, keadaan susah maupun senang, itu semua dari Allah. Bapak Ibu, semua kita ingin bahagia, tidak terkecuali ibu-ibu. Coba ibu-ibu nih, andai kata kami dengan mama sini, bapak-bapak kita dengan mama, niang diri kita yang mencatat perjalanan hidup kita, takdir kita, niscaya kita catat yang bahagia-bahagia saja, yang enak-enak, yang senang-senang, yang rizki melimpah. Mun kami dengan mama yang diri kami catatan rizki ibu-ibu, jangankan kalung emas, rantai kapal akan kami oroskan. Nih, kan ngono bapak-bapak, lagu kan nitan yang diri ke takdir. Maka qanaah itu merupakan ciri karakteristik dasar orang yang bertakwa. Wau itu wara atau wira, lamun bahasa Lombok na wira, kan gelar dengan ino wira, lalu sino belila, tila temalu, kita tidak memberikan teladan contoh yang lebih baik daripada orang lain. Baik sino kan baik, nggih, baik, bagus.
dengan solah inges Raden Nurido apa-apa isina nyatu ita, apa-apa isina nyambut ita, ala kedarkah itu, apakah itu, kita harus ridho kepada masyarakat. Wiro itu wiro artinya tindih, paham pelungguh maknanya tindih? Taunya ngentik diri nah nek Noah mele angkat-angkat, sanjung-sanjung dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tahu sopan santun, tertib tafsila, itu yang disebut waro itu secara bahasa agamanya adalah bukan hanya menjaga diri dari barang yang haram, tetapi juga menjaga diri dari barang yang subhat. Waro, kadang kita jumpai ada HP jatuh di tengah jalan. Sekarang tinggal diambil HP-nya, lalu direstar ulang, dibuang kartunya, rezeki nomplok katanya. Padahal berat secara hukum agama, kecuali bahan makanan. Kalau bahan makanan itu boleh diambil, boleh dimakan. Tapi kalau dicari sama pemiliknya, arak bason teri ngonek tini, arak lagu tiang akenna genti ya. Lagu lamun barang berupa kepeng, berupa barang-barang yang tidak cepat rusak, maka itu ada kewajiban kita jaga diri daripada hal-hal yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya. Karena apa? Itu mempengaruhi ibadah kita. Contoh, anggaplah ini piring. Kita meminta makanan kepada keluarga yang sedang begawe, sedang kenduri. Kita kenduri minta lauk, tapi piringnya kotor. Piringnya kok kotor. Kira-kira dikasih atau enggak kita ibu-ibu? Bukannya tidak dikasih, tetapi kita diminta cuci dulu baru datang sini lagi. Maka Allah ketika kita datang meminta kepadanya dengan badan kita yang di dalamnya ada makanan yang haram, darah daging kita tumbuh dari barang yang haram dan subhat, maka itu berarti ketika kita meminta kepada Allah, wadah kita meminta dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sedang kotor. Kan begitu? Maka Nabi mengatakan, mana bata min haramin pannaru aulabi. Satu tetes darah, satu cuil daging yang tumbuh dari barang yang haram, itulah yang pertama kali akan disambar oleh api neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu wara', yaitu yakin. Harus dengan hakul yakin kita menjalankan segala bentuk tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ladina liman la yaqinalah. Nabi menyatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki keyakinan. Takwa itu tawadhu bainan nas wa tazallul baina yadayillah wal qanaah indal qadar. Kita qanaah, menerima, kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Wow, itu wara', kita tindih membawa diri, yaitu yakin, itu takwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui lagi meliputi apa yang kalian kerjakan, maha mengawasi apa yang kita kerjakan. Artinya apa Bapak Ibu? Malam ini kita harus bertanya kepada diri kita, berapa umur saya? Sudah lewatkah setengah daripada umurnya Nabi?
Nabi kan umurnya 63 tahun, ya kan? Kalau dia 31 tahun setengah, berarti sudah setengah umur Nabi itu. Maka kita harus berhati-hati untuk menata hidup kita. Kalau sudah 50 tahun, 60 tahun, nih. Tapi Allah tidak pandang bulu. Bisa jadi yang muda lebih dulu kan? Bisa jadi juga yang masih baru lahir itu lebih dulu meninggal. Nah, maka yang kedua yang ingin kita sampaikan, yang sampaikan pada kesempatan ini, bahwa sejarah Islam mulai terhitung dalam catatan sejarah itu dibukukan, diceritakan oleh generasi ke generasi itu sebagai bentuk supaya kita tahu, ya, apa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu, ya, yang terjadi di zaman Rasulullah, yang terjadi di zaman setelah wafatnya beliau. Jadi perayaan 1 Muharram itu banyak berbagai ragam pendapat. Perayaan-perayaan hari besar Islam. Kok kita yang sekarang ini saling bertanya-tanya? Yang muda bertanya-tanya, lu nenye katanya. Lain nongkapnya kanak bajang nengka. Dia mulai aja sida beketuan ngentakan. Amun nengka jende sambil ngana. Penetapan tanggal 1 Muharram sebagai momentum perhitungan tahun di dalam kalender Hijriah itu ditetapkan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ndek nele zaman Nabi tahunnya tetepang tanggal seki Muharram sino merupakan tanggal perhitungan awal bulan di dalam awal tahun di dalam Islam. Ada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Papuk balukna, nyah-nyahana, teteh turasna Abu Hasan al-Ash'ari. Imam Abul Hasan al-Ash'ari, imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sahabat yang ngepen keturunan. Aran lengkapnya itu Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari. Nama lengkapnya. Ketika beliau menjadi gubernur di Kufah dan menjadi gubernur di Basrah, setiap berkirim surat di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab ini, orang Arab hanya mencantumkan bulannya dan tahunnya saja. Akhirnya Musa al-Ash'ari ini datang kepada Umar bin Khattab. Kita nggak bisa ini kok, keliru kita. Selalu saja mau gimana ngumbe cara entah bagaimana kita surat menyurat. Hanya bulannya sama tahunnya saja. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengundang sahabat-sahabat untuk bermusyawarah. Ada di situ ya sahabat seperti Sayyidina Utsman, ada di situ Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat terkemuka lainnya bermusyawarah. Kapan kita tentukan penanggalan atau awal tahun daripada penanggalan Islam? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali mengusulkan, Nabi kan hijrah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadikan saja bulan bulan Rabiul Awal itu jadi awal penanggalan tahun Hijriah. Ada juga kemudian yang mengusulkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab agar penanggalan tahun Hijriah itu dihitung sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat pada saat itu dalam musyawarahnya mengambil upakat
mengambil kesepakatan, dan Sayyidina Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sejak hijrahnya umat Islam, karena umat Islam lebih dulu ke Madinah, baru Nabi belakangan, ya sudah di Muharram itu para sahabat itu sudah hijrah lebih dulu ke Madinah, disuruh lebih dulu, baru kemudian Nabi menyusul. Nah, jadi ditetapkanlah tanggal 1 Hijriah itu mulai terhitung sejak ya umat Islam hijrah ke Madinah. Karena pendapat yang paling sahih, paling kuat di dalam tarikh Ibnu Katsir, bahkan di tarikh Ibnu Hisham, Nabi SAW hijrah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Bahkan di dalam hadis juga dijelaskan demikian. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari juga dijelaskan demikian oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, apa? Bahwa kadang kita tidak suka pada sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Paham sudah maksud yang ndek nara di zaman Nabi sini. Akhirnya ndek tekangguangnya. Ini amalan perbuatan tak ada di zaman Nabi, maka tak boleh. Nah, akhirnya ditolak. Peringatan 1 Muharram tak ada di zaman Nabi. Ini di zamannya para sahabat. Si kenana zaman salaf itu sejak zamannya Rasulullah SAW, ittifaq ulama sampai tahun 200 Hijriah itu disebut periode salaf. 200 sampai dengan 300, bahkan dari kesepakatan para mu'arikhin sampai tahun 500 Hijriah itu generasi khalaf. Itu sebabnya Nabi mengatakan mayya'is minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah zamanku, kata Nabi, dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, perkhilafan yang sangat banyak. Maka Nabi mewasiatkan, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Umar menegaskan 1 Muharram awal penanggalan tahun Hijriah umat Islam. Ini barang boleh atau tak boleh? Baik atau tak baik? Nah, cuma kadang menurut ulama itu almar'u adu majahiluhu. Kadang manusia itu memusuhi, tidak suka kepada apa yang dia tidak punya ilmu. Ndek na demen le barang si ndek na tahu. Itu si aran manusia. Karena ketidaktahuan akhirnya kita tidak suka. Karena ndek tahu ya apa sino sehingga ndek kedemenang ya. Maka hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah awal tersebarnya ajaran Islam, awal tersebarnya dakwah Islam, awal sampailah Islam itu ke daerah kita, ke kampung halaman kita setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Maka di dalam surah Ibrahim ayat 5 Allah berfirman, walaqad arsalna Musa biayatina, sungguh telah kami utus Nabi Musa dengan Taurat, dengan suhuf, kami bekali dengan mukjizat, an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur, agar kiranya engkau wahai Muhammad, menurut tafsir sebagian ulama, agar kamu mengajak, membawa, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari tidak beriman menjadi beriman, dari tidak baik menjadi baik, jadi tidak bertuhan menjadi memiliki Tuhan,
Jadi tidak memiliki keyakinan menjadi orang yang memiliki keyakinan. An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia tentang hari-harinya Allah. Yang nara aran peringatan hari besar Islam. Tidak perlu di dalam Al-Quran dikatakan ini Maulidur Rasul dirayakan atau tidak. Allah cukup mengatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Hari ini sedikit-dikit, mana dalil? Dalilnya mana? Sedikit-dikit cari dalil. Ya kan? Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan umat manusia, ingatkan kaummu, masyarakatmu tentang hari-harinya Allah. Hari di mana Allah memberikan petunjuk, hari di mana Allah memberikan hidayah, hari di mana Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab suci kepada umat-umat terdahulu, mengutus para nabi rasul. Itu ayyamillah. Dilalahnya, isyarahnya, ibaratun nas di dalam Al-Quran dengan mantuknya yang harus dipelajari. Sedikit-dikit ini doib, ini doib, ini doib. Saya tanya, innamal a'malu binniyat, hadisnya diucapkan di mana oleh Nabi? Di masjid atau di rumahnya? Lagi duduk atau lagi berdiri? Beliau lagi ngaji atau lagi berkhutbah? Siang hari, malam hari? Lagi berdiri atau lagi duduk di halaqah Nabi? Di Mekah atau di Madinah? Suratul Fatihah turun di Mekah atau Madinah? Siang hari atau malam hari? Nabi di rumah atau di masjid? Nabi itikaf atau enggak? Lagi di Madinah atau musafir? Ini yang kemudian menjadikan al-mar'u adu majahiluhu. Kadang kita manusia ini lebih sering memusuhi sesuatu yang kita sendiri tak ada ilmu. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia. Sampainya dakwah Islam ke tempat kelahiran kita ini dari mana Bapak-bapak? Dari Amerika, dari Eropa, ataukah dari negara Timur Tengah? Dari Madinah, terus para sahabat pergi ke Irak, pergi ke Yaman, pergi kemana, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sampailah dia ke tempat tinggal kita ini. Nikmat atau enggak itu? Islam ini nikmat atau enggak? Umur ini nikmat atau enggak? Wajib kita syukuri atau enggak? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan dari Allah untuk orang-orang yang bersabar, orang-orang yang syukur, pandai bersyukur. Pertanyaan kita sekarang, 1 Muharram Sida baca doa atau nyumpah? Baca doa. Berdoa itu baik atau salah? Lalu apanya yang salah? In kunna ala khairin limadza lam tusyarikuna. Kalau yang kita lakukan di 1 Muharram ini amalan yang baik, kenapa nggak mau ikut? Wa in kunna ala syarrin, kalau memang yang kita kerjakan ini jelek, limadza lam tanhana anhu, kenapa nggak larang kita? Apanya yang mau dilarang? Orang itikaf di masjid, orang berdoa kepada Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah niscaya akan aku kabulkan doa kalian, kata Allah. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menukil hadis daripada, ya, meriwayatkan daripada gurunya yang sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fi syahril Muharram, di bulan Muharram, taballahu ala qaumin, Allah berikan terima taubat sekelompok orang, ya, summa taba 'alal akharin. Setelah yang satu orang, yang sekelompok ini minta ampun, yang lainnya pun diampuni oleh Allah di bulan Muharram. Maka momentum 1 Muharram ini Bapak Ibu bagi kita semua tadi untuk kita muhasabah. Tenimbangnya wah si bagusan nulwe atau si na bagus. Lek tahun sirudin ngombe caranta agenta tutupinnya
si wahliwat sino ngadu si lebih bagus. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur panjang dan amalnya, perbuatannya, ibadahnya semakin baik, semakin meningkat. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia itu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang diberi umur panjang tapi justru amalnya semakin buruk, amalnya semakin menurun, amal ibadahnya semakin menyusut.